Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memaparkan laporan orientasi instansi pemerintah bagi PTKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Saya sendiri nama Nurdiono yang bertugas di SD Negeri 2 Widodari. Judul yang saya ambil langsung aja karena biar mempersingkat waktu. Optimalisasi pembiasaan pola hidup sehat melalui ekstrakurikuler olahraga di SDN 02 Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Oke, nilai dan etika, karena saya bertugas di wilayah Kabupaten Pemalang, saya tampilkan visi Kabupaten Pemalang, terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan mengenai atau disingkat aman. Misinya mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Kemudian mewujudkan pembangunan mental, karakter, dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan, mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Selanjutnya, karena saya di SD Negeri 2 Widodaren, ada misi dan misi. Misi SD 2 Negeri Widodaren yaitu santun dalam perilaku, unggul dalam foto. Kemudian misinya, untuk mewujudkan misi tersebut maka SD Negeri 2 Widodaren adalah sebagai berikut. 1. Membudayakan sikap santun dalam pergaulan. 2. Membudayakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemudian meningkatkan pembelajaran melalui pakem, pembelajaran aktif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan. Yang selanjutnya kompetensi dalam prestasi. Kemudian yang terakhir pengembangan diri melalui co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian ini struktur organisasi kependidikan di SD Negeri 2 Widodaren, yang mana Ibu Kepala Sekolah Bu Etri, terus kelas 1 Bu Dwi, kelas 2 Bu Nurlapis Salah Siva, terus kelas 3 Bu Amordini, kelas 4 Bu Hari, kelas 5 Pak Dirmanto, dan kelas 6 Bu Ani. Kemudian untuk guru agama diampuri Bu Ana Purwita, Pak Mas Hadi, dan saya sendiri selaku guru PJK atau guru pencaksarkas. Kemudian penjaga sekolah tidak lupa saya sampaikan Pak Sudarno. Terus rancangan program kerja, kegiatannya yang pertama adalah melakukan konsultasi terhadap mentor tentang kegiatan. Tahapan kegiatannya adalah melaporkan pada kepala sekolah rencana pelaksanaan orientasi, mendiskusikan rencana, meminta persetujuan kepala sekolah terkait dengan rencana kerja dan penjadwalan kegiatan. Kemudian outputnya diperoleh izin, alhamdulillah. Kemudian didapat masukan, arahan, koordinasi dengan kepala sekolah, dan mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah tentang rencana kerja
dan penjadwalan ekstrakurikuler olahraga tersebut. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak adalah loyal dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembiasaan sebelum ekstrakurikuler, yaitu berjabat tangan, berdoa, kemudian dilanjut latihan bersama atau berolahraga bareng-bareng. Yang mana di sini adalah ekstrakurikulernya pencaksilat. Dan dibuka ekstrakurikuler itu untuk semua kelas, baik kelas tinggi maupun kelas rendah, terutama yang kelas tinggi. Dan tujuan program ekstrakurikuler ini adalah untuk sarana mendisiplinkan dan mengenal budi luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya, hambatan dan kendala yang saya temui. Satu, hambatan dan kendala yang dialami saat melaksanakan. Beberapa siswa kurang fokus dalam mengikuti kegiatan olahraga pencaksilat. Kemudian siswa tidak mengetahui pentingnya pembiasaan hidup sehat untuk menjaga kesehatan tubuh dari berbagai macam penyakit. Karena dengan kita gerak, walaupun 1 minggu sekali programnya setiap hari Jumat jam 3:30 habis asar, tapi setidaknya kita berkeringat dan sehat, seperti itu. Kemudian hambatan yang terakhir yaitu dalam melaksanakan kegiatan gerak dasar, beberapa anak mengalami kesulitan gerak dasar. Biasanya untuk kayang itu gerak dasar, terus pukulan, tendangan, maupun teknik-teknik yang lebih spesifik lagi, atau dengan contoh membanting, terus sabitan, dan lain sebagainya. Dan simpulan, terlaksananya seluruh kegiatan pada rancangan orientasi yang telah dibuat atas masukan, arahan, dan bimbingan dari mentor. Kemudian pelaksanaan kegiatan orientasi selama di SDN 02 Widodaren telah memenuhi nilai-nilai dasar profesi ASN yang berakhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, dengan pelaksanaan rancangan orientasi, meningkatnya pemahaman siswa tentang pola hidup sehat melalui ekstrakurikuler olahraga pencaksilat. Kemudian peningkatan pemahaman siswa tentang pola hidup sehat di SD 2 Widodaren terlihat dari hasil pengamatan yang awalnya kurang berminat untuk mengikuti, terus menjadi berminat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya, penghayatan nilai-nilai berakhlak dapat membentuk ASN yang profesional di bidangnya. Karena saya bidangnya olahraga, ya saya menggeluti bidang olahraga. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir, penghayatan nilai-nilai berakhlak dalam setiap kegiatan dan tahapan selama orientasi mendukung tercapainya visi dan misi organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari ASN. Terus tadi kan hambatan dan kendalanya, sekarang ada manfaatnya. Satu, siswa menjadi terbiasa menjaga kesehatan diri dalam kehidupan sehari-hari. Dua, siswa menjadi sehat jasmani dan rohani dan disiplin waktu. Kemudian saya tambahkan, walaupun saya belum tulis, menjadi menghormati guru, terus orang tua, kemudian orang sekitar yang lebih tua maupun bahkan yang lebih rendah dari dirinya yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Itu saya tanamkan wajib basa krama nek bisa.
Dan ini walaupun konsepnya olahraga pencaksilat, tapi menerapkan nilai-nilai tata krama di dalamnya itu. Harus berbahasa yang sopan dan santun seperti itu. Kemudian tak lupa harus bertakwa kepada Tuhan yang menunaikan kewajibannya selaku umat yang beragama seperti itu. Ini adalah contoh foto kegiatan. Karena itu pas hari guru saya dikado kopi di bingkai seperti itu. Itu dari anak-anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga pencaksilat. Dan ini terus saya pun tidak sendiri dan dibantu oleh para asisten saya banyak. Seluruh Indonesia hampir 80.000 pesertanya yang menjadi anggota setiap hari terlatih di situ. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dion. Yang akan saya tanyakan, mengapa kok ekstrakurikulernya memilihnya pencaksilat? Karena dalam pencaksilat itu struktur tubuhnya digunakan semua, baik pikiran, alat tubuhnya, tangan, kaki, hatinya atau rasanya juga digerakkan. Semacam itu. Nanti ke arah jenjang yang lebih tinggi yaitu dengan melalui soronegi posok batin. Posok batin di sini adalah tirakat, misalkan mengendalikan amarah dalam tahap nomor 2, sabuk dan sabuk-sabuknya lagi. Oke, kemudian untuk pelatihnya dari mana? Dari sini pelatihnya saya sendiri, kemudian dibantu oleh saudara-saudara atau istilahnya di dalam pencaksilat ekstrakurikuler itu sedulur. Berarti saudara saya tersebar di seluruh dunia, bahkan sudah mendunia ekstrakurikuler. Ada di Hong Kong, ada di Amerika, ada di Taiwan, ada di Jepang, ada di Belanda, dan Inggris. Dan kedepannya mungkin kalau sudah menjadi anggota ekstrakurikuler di sini, dia insya Allah tidak terlantar di sini kan. Sedulurnya banyak kan, misalkan membutuhkan pekerjaan, bisa melalui tanya teman atau kedokteran dengan sedulur-sedulur yang itu. Misalkan ada di Taiwan, dulur Taiwan ada, seperti itu. Kemudian tentunya program ini kan berlanjut ya Pak. Mungkin terus. Kemudian rencana kedepannya misalkan untuk mengembangkan kemampuan anak pencaksilat itu apa? Nanti di dalam pencaksilat ekstrakurikuler keahliannya kan masing-masing Bu. Ada yang teknik untuk bertanding, ada yang untuk kerohaniannya. Itu kedepannya mungkin saya mendatangkan pelatih yang spesifis untuk atlet. Atlet di sini pun banyak atlet tarung dan atlet seni. Kemudian karena SD ya atletnya seni, untuk menitik beratkan pada keseniannya seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih Pak Dion. Saran saya ekstrakurikuler yang kokoh itu kan pramuka. Oke. Iya, berarti ini ekstrakurikuler berikutnya pencaksilat. Tolong jangan hanya di SD Banyuwangi saja, dikembangkan di tingkat kabin atau tingkat nasional, karena ini juga merupakan seni budaya Indonesia. Asli Indonesia. Oke, mohon dilanjutkan dan anak diberi kesempatan untuk eksplorasi diri, diikutkan di event-event, tidak hanya tingkat formal, tapi Popda saja, tapi tingkat open terbuka itu bisa. Itu ya. Ya. Terima kasih.
Silakan kembali tempat. Oke, terima kasih.